orang maling ayam bisa 7 tahun. Terus kadang orang maling ayam bisa 3 tahun. Terus? Apa yang beda? Itu tadi gue udah tanya. Jadi gini, kan setiap hukum itu ada dihukum minimal berapa tahun dan maksimal berapa tahun. Di setiap pasal pidana itu ada gitunya. Oh gitu. Nah, itu yang menentukan hakim, dan hakim itu akan melihat kenapa kau maling ayam. Gitu. Niat jahatmu itu sebesar apa. Jadi belum tentu 3 atau 7, itu bukan kayak Oh, niat jahatnya dilihat. Iya, kayak misalnya kau maling ayam benar-benar karena nggak punya uang. Di situ pasti ada rasa ini hakim untuk menurunkan itu. Dan perencanaan juga itu dihitung. Kalau misalnya maling karena apa ya? Karena nafsu atau kesempatan sesaat. Misalnya kalau lagi jalan-jalan nih, rumah orang kebuka. Aku masukin lah, aku ambil, ketangkep. Itu kan nggak terencana kan? Tapi kalau kau udah rencanakan sebelumnya, udah pasti lebih berat. Kau udah mantau, wah dia akan keluar rumah jam berapa, udah nyiapin kuncinya gimana, kayak gitu juga kan. Makanya kalau perencanaan pembunuhan tuh hukuman berat banget ya. Berat banget. Pembunuhan itu yang aku selalu bertanya ke dosenku soal ada orang sekarat di sekitarmu, kau nggak nolong, habis gitu dia mati, kau bisa kena hukum. Anjing. Itu serius. Itu pembiaran apa? Bentar aku lupa ya pasalnya ya. Pasal pembiaran Bisa dituntut ya. bisa. HP kiri mana sih HP kiri? Apa sih HP kiri kenapa sih? Aku lupa. Repot lu. Oh, yang pojok sana. Mana? Ini. Itu HP Jot. Aku lupa lagi nama pasalnya anjing. Itu bisa. Sorry. Buru emosi lu. Kalau Gua kira yang ini. penggelapan gimana? Mohon dijawab. Penggelapan Sorry. apa ini? Penggelapan dana. Penggelapan apa? Kelalaian. Kalau misalkan lu lihat duit kantor gitu. Terus anjing duitnya banyak. Lu gak rencanain. Tapi lu korupsi. Ya tetap aja terencana kalau kayak gitu jatuhnya. Kau untuk nyolong korupsinya itu kan butuh rencana yang matang, butuh gimana caranya. Ya kalau menurutku jatuhnya terencana. Itu terencana. Itu makanya gunanya pengacara ya. Buat cari-cari Celahnya. celah. Misalnya nih kasarannya si Tepen ada di room, dia bisa buka bagi-bagi nih, dia bisa langsung transfer ke rekeningnya, ya kan? Kalau dia transfer itu udah terencana. Anjing. Tes Evan. Ayo tim kuat-kuatan lawyer Ben. Berarti korupsi itu udah pasti terencana. Korupsi terencana, nggak ada korupsi karena tidak terencana itu nggak Terus ada. kenapa hukumannya banyak yang ringan? Oknum. Aku harus berani bilang itu oknum. Pencucian uang, pidana, perdata. Pidana. Apa yang kategorikan pencucian uang? Apa yang dikategorikan pencucian Pencucian uang? Kau dapat uang dari hasil yang bahasanya bukan ilegal. Kau dapat uang dari hasil yang ilegal, terus kau atur gimana caranya supaya itu seakan-akan jadi hasil yang legal. Oke. Berarti pencucian itu selalu dari hasil dari ilegal. Itu syarat utamanya. Sumbernya ilegal. Sumbernya harus ilegal. Pencucian uang tuh kayak gitu. Sumbernya harus ilegal dulu. Di Indonesia tuh ada 3 pidana khusus. Dalam artian pidana ini benar-benar dinilai tinggi dan diprioritaskan. Yang pertama itu narkoba, yang kedua korupsi, yang ketiga tindak pidana pencucian uang. Itu tiga-tiganya yang paling berat-berat kan? Tiga-tiganya itu yang benar-benar disorot lah sama kejaksaan. Berarti salah satu contoh lagi. Ini sebenarnya pertanyaan gue dari dulu. Tergantung pencucian uang. Arab itu sempat keuangannya tuh gue yang ngatur. Oke. Keuangan gue yang ngatur, sempat lah, beberapa bulan aja. Nominal gue nggak perlu kasih tau berapa gitu, karena kan privacy juga. Kadang
ada saatnya gue ngaturnya catatan dari internet banking dia. Oke. Ada masanya dia semua transfer ke gue. Let's say sepertiga hartanya deh. Ntar aku coba nalar ya. Kau yang ngatur, habis gitu kau sempat lihat rekening korannya. Ya, rekening korannya ada masa bisa jangka 2 bulan deh. 1 bulan awalnya gue ngatur kayak, Mas ini gue hitungin ya lu keluar ini aja. Ada masanya selama 2 minggu atau 1 bulan. Dia mempercayakan uangnya kepada gue. Ditransfer ke rekening pribadimu. Yes. Oke. Dan gue, Mas, Jot, lu transfer ini ke sini, Jot, gesek ini, tak. Tapi semua gue catat nih. Ya kan? Oke. Terus? Itu kan posisi gue nggak tahu. Gak tahu. Gue nggak tahu itu uang ilegal atau enggak. Oke. Tapi karena teman gue tahu dikerjainnya legal semua gitu. Oke. Apakah itu bisa dikasusin? Kalau memang kita ngomong seakan-akan ya, seandainya Arab itu dapatnya dari duit ilegal, kau kena. Jadi di Indonesia itu ada namanya, orang itu wajib mengetahui uang ini dari mana. Aku lupa bahasa ininya ya. Bank pun kalau misalnya kau ke bank naruh uang lebih dari 1 juta, pasti akan ditanya ini uang dari mana. Dan kau pun kalau misalnya mendapatkan itu, kau harus nanya ini uang dari mana. Ya. Karena kalau kalau misalnya let's say aku deh, gak usah Arab. Let's say aku punya uang 100M, terus aku nitipin ke kau 50M. Ternyata ini pencucian uang aku. Aku nitipin itu karena pengen pencucian uang. Kau juga kena. Walaupun gua nggak tahu. Walaupun nggak tahu. Karena ada kewajiban untuk apa ya kasarnya? Mencari Kewajiban tahu. untuk mencari tahu itu ada. Karena di Indonesia itu ada bahasa ininya, kau itu walaupun nggak pernah tahu hukumnya, tapi kau dianggap tahu. Misalnya ada undang-undang baru nih, undang-undang ITE, kau nggak bisa beralasan, wah aku nggak pernah baca undang-undangnya. Karena ini kewajiban. Ya, itu udah ya, apa sih bahasa anunya lupa ya, kayak gitu. Oke, paham. Pencucian uang itu ya kayak gitu. Kalau misalnya kau dapat uang berapa, kau harus tahu ini duit dari mana, asalnya dari mana nih. Pasal ikut serta, wah pencucian uang itu bahaya banget. Tapi masyarakat awam kan mereka nggak tahu, nggak disosialisasiin. Itu sudah dianggap tahu. Kalau kau beralasan kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu sebuah kewajiban yuk ternyata. Itu Kita mengetahui kewajiban. tentang hukum. Wajib. Oke. Itu kewajiban, tapi makanya orang sering ngomong tuh ya, lu berani lawan orang yang ngerti hukum. Padahal kan semua orang harusnya ngerti hukum. Kalau gitu Maya. Berarti standarnya jauh di bawah standar banget berarti kita. Bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalau Ignorant misal, justice no access, betul. misal kalau dengan kasus itu, kalau gua tahu Arab gitu dari mana dan itu legal, gua nggak bisa kena. Nggak akan. Ya bukan pencucian uang dong, Bukan berarti. pencucian, oke. Bukan pencucian uang. Sumbernya harus ilegal. Sumbernya harus ilegal. Nah, kalau orang Indonesia judul gimana? Kalau yang donate judul. Nah, ini sempat jadi pertanyaanku. Apakah donate kena PPN? Kita nggak usah ngomong hukum dulu deh. Apakah kena PPN? Karena masih belum ada yang mengatur soal donasi. Donasi itu kan kita diberi secara rela dan kita ini bukan pekerjaan. Itu PPN aja masih tanda tanya. Oke. Makanya aku kemarin bilang ke Arab, pada saat Arab mau mengembalikan uang 1M itu, aku bilang, loh, nggak ada urusannya kau balikin. Secara hukum. Secara hukum nggak perlu, karena itu kau dikasih, nggak ada urusannya. Walaupun dia itu dari ilegal, kau amat sangat bisa untuk membela, untuk tidak mengembalikan uang itu, amat sangat bisa. Di sini gua ngomong kita nggak mendukung judul ya, BTW. Kita Iya. sangat anti judul. Setiap kali ada judul, kalau kita bisa sempat mencet itu dan operator standby pasti kita mati. Pasti. Gak ada yang dukung. Aku Ya. sempat bilang kayak gitu, Arab cuma bilang, nggak Pi, malas ribet. Ya udah. Ini cuma malas ribet aja. Berarti misalnya ada lah, misalnya sekian juta lah. Ini kan ada beberapa duit judul. Nah, walaupun kita nggak mau juga kan. Iya. Tapi kalau mau kita track back itu susah sekali. Yes. Ya kan? Ya. Masuk ke rekening gua. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada hukum yang bisa menuntut. Nggak ada masalah. Karena kau kasarnya gini, kan disebut sebagai uang dari ilegal, itu bukan berarti gini, bukan berarti kau anggap kau mafia lah, anggap aku koruptor. Habis gitu aku membayar ke tukang parkir karena Dari duit karung. dari duit koruptor, terus si tukang parkir yang dibidana nggak kayak gitu. TPPU itu jelas kayak Bekerja sama. Gitu. bekerja sama, ada itunya, ada tujuannya, arahnya ini mau kemana sih, tujuannya mau ngapain sih, kayak gitu tuh ada, akan dirunut nantinya. Paham. Menarik kalau orang
kita undang orang yang ngerti hukum gitu terus kita tanya-tanya buat edukasi. Berarti bisa ini kan kalau kita kan anggapnya ini kerja ya. Kalau AdSense jelas bayar pajak. Jelas. Kita submit NPWP. Jelas. Bahkan kalau nggak submit taxnya lebih gede. Yes. Ya kan? Yes. Dan itu gua sebagai pelaku usaha internet ya, entertainer lah bisa dibilang kayak gitu kan, YouTuber lah. Itu kan slip itu yang kita laporkan kalau kita sudah bayar pajak kan. Yes. Jadi kita nggak dipotong lagi. Yes. Donation ini berarti masih rancu nih. Rancu. Misalnya Nggak ada anggap nih 200 juta, anggap kita bagi rata. Misal 50 di sini aja 50. Apakah 50-nya itu gua masih harus lapor pajak? Karena ini bentuknya apa nih? Apakah ini bentuknya donasi nih? 50 juta yang ditransfer gua adalah donasi nih. Ya kan? Tapi gua terlihat seperti kerja. Apakah 50 juta ini gua harus bayar pajak? Nah itu yang masih rancu. Jadi aku sendiri nggak pernah melaporkan hasil donasiku. Aku cuma melaporkan hasil pekerjaanku, endorse, AdSense, cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau donasi ini karena masih belum ada aturannya, aku nggak pernah melaporkan. Lebih ke aku nggak mau nyari masalah. Tapi kalau mau dilaporkan, ya bisa aja. Oke. Tapi aku nggak tahu pasal mana yang akan bisa kena dengan maksudnya yang ini jadi wajib lapor. Tapi secara hukum belum ada nih donasi. Menurut aku cari tahu masih belum ada. Oke. Soal pajak ini aku cari tahu masih belum ada. Belum diatur. Better cari konsultan pajak. Better ya. Oke. Maksudnya itu juga tuh. tanya Kan dengan konsultan kalau pajak. gue kan selama ini kan masih kayak konsultan pajak nih. Misalnya kayak bayar pajak setiap hari setiap Maret gitu kan. Itu kayak misalnya, "Mah, tolong dong." Jadi tuh gue udah diurusin. Dan gue udah tahu kayak bayar berapa. Gue tuh pengen tuh sebenarnya gue pengen tahu gitu. Nah, kalau gue mau jadi konsultan pajak biasanya yang dibahas tuh apa gitu. Apakah dokumen-dokumen pasti dia tanya nih, apakah rekapan BI checking gue cukup, rekening koran gue cukup segala macam. Karena kan kita kadang kan job kan kita juga nggak simpanin semua kan. Misalnya gue dapat endorse gitu, nggak mungkin ada lah yang selip-selip hilang gitu. Nah itu gimana? Laporan pajaknya tricky sih. Nah. Ini aku nggak bisa jawab 100%. Oke, nggak apa-apa. Karena ada orang yang memang tidak melaporkan pajak karena memang lupa atau karena memang sengaja. Itu aku nggak bisa mengetahui sampai situ. Dan anehnya Indonesia itu di situ anjing. Sebenarnya kita beli rokok aja itu udah ada pajaknya. Semuanya itu dipajakin semuanya di Indonesia. Dan kalau kita dapat pekerjaan itu udah dipajakin, tapi kita masih harus lapor, itu yang tai. Menurut kita yang tai. Soalnya kalau gue udah mulai nerapin gini soalnya. Kan pajak pribadi sama PT kan beda ya. Ya kan? Kayak gue lagi mau buka usaha biliar lah sih kan. Macam. Dan sekarang nih ya. Gue udah nerapin tuh dari 2024 tengah tahun. Gue tuh kayak karena pajak gue masih bingung banget. Gue tuh kayaknya butuh deh konsultan pajak gitu. Harus konsultan pajak. Nah, kalau duit udah gede butuh konsultan pajak. Konsultan pajak sebenarnya supaya gue lebih ngerti aja gitu. Soalnya edukasi untuk bayar pajak menurut gue website aja nggak cukup. Yes, Gitu. betul. Butuh pengalaman. Betul pengalaman. Kayak contoh nih. Oke, kayak gini deh. Bikin NPWP aja tuh gue bikin situ ribetnya setengah mati nih. Ya kan? Karena gue nggak terbiasa ya. Yes. Ya kan. Nah, kayak gue udah terapin sekarang berapapun gue liat nih, pekerjaan gue yang terdaftar di pajak itu berapa persen nih, ya kan? Kan banyak tuh, ada pajak progresif lah, gue nggak ngerti tuh. Sekarang tuh gue terapinnya gini aja, pokoknya setiap kali gue dapat penghasilan, gue kayak orang tolol aja, yang masuk rekening gue karena job atau memang hasil usaha gue, itu gue sisihin 10% deh. Oke, takut. Iya, jadi karena kan kita gitu, kadang yang namanya kan dunia kita nggak tahu. Usaha kita kadang di atas di bawah, kadang di atas udah di bawah nih, udah itu semua harta habis tapi kita masih harus bayar pajak gitu. Jadi gue sekarang tolol kayak gitu aja, setiap kali duit gue masuk 10% tuh gue udah bayar pajak gitu. Kau harus tahu apa aja yang dipajak sih San. Acara-acara apa aja, kegiatan-kegiatan apa aja yang dipajak itu harus tahu. Kau bayar pajak itu pada saat seharusnya kau bayar pajak. Misalnya kau bikin event nih, habis itu nggak ngurusin pajaknya, padahal itu harus bayar pajak, itu yang akan ditagih.